Republik Malta, negara anggota Uni Eropa yang berbahasa Arab. Bismillah, Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Jasolo. Ya guys, pernahkah kalian mendengar negara Malta? Ya, mungkin sebagian kita belum mendengarnya ya, kecuali mungkin yang mengikuti persepakbolaan Eropa. Mungkin kita pernah mendengar Timnas Malta. Padahal Malta adalah negara tempat tujuan wisata favorit di Eropa dan merupakan anggota Uni Eropa dan juga termasuk negara sangat kaya di sana. Malta adalah negara yang terletak di sebelah selatan Italia, di Laut Tengah atau Mediterania. Dan uniknya guys, mereka berbicara dalam bahasa yang termasuk varian rumpun bahasa Arab. Bagaimana ceritanya? Malta guys bukanlah negara muslim. Penduduk muslimnya hanya sekitar 10.000 orang dari sekitar 500.000 orang penduduk Malta. Namun warisan Islam sangat mewarnai budaya Malta. Di antaranya banyak nama tempat yang menggunakan bahasa Arab. Begitu juga dengan nama marga atau family name. Dan warisan terkuat tradisi Islam di Malta adalah adanya bahasa Malta yang sangat dekat dan mirip sekali dengan bahasa Arab. Orang Malta yang hampir 100% beragama Katolik menyebut nama Tuhan dengan kata Allah, menyerap dari kata Allah. Mereka juga menyerap kata Ramadan menjadi Randan untuk menyebut Minggu Prapaskah. Mereka juga menyerap kata Maulid menjadi Milad untuk menyebut kata Natal atau kelahiran Nabi Isa. Memang unik guys, bahasa resmi yang digunakan di Malta yakni bahasa Malta merupakan salah satu dari varian dari rumpun bahasa Arab meskipun Malta sendiri berada jauh dari Jazirah Arab dan sedikit sekali penduduk muslim di sana. Walaupun memang bahasa Malta juga mendapat pengaruh dari bahasa Italia, Sisilia, dan Inggris, bahasa Malta tetap tidak bisa digolongkan dalam rumpun bahasa Eropa. Secara tata bahasa dan kosakata, bahasa Malta oleh para ahli bahasa lebih dekat digolongkan masuk dalam rumpun bahasa Arab. Namun jangan bayangkan bahasa Arab yang dimaksud adalah seperti bahasa Arab standar yang digunakan resmi oleh beberapa negara Arab. For your information guys, bahasa Arab tidaklah tunggal. Banyak variasi bisa ditemukan di berbagai daerah yang berbeda-beda. Meski sama-sama berbahasa Arab, omongan orang Maroko belum tentu bisa dipahami dengan baik oleh orang Irak. Demikian pula dengan bahasa Malta. Bahasa ini mungkin bisa disejajarkan dengan bahasa Arab Maghribi yang dituturkan di wilayah Afrika Utara yang mempunyai bentuk sedikit berbeda dari bahasa Arab standar. Mengapa Malta yang termasuk negara Eropa dan berpenduduk Katolik bisa berbahasa mirip bahasa Arab? Ya, karena dalam sejarahnya guys, Malta pernah selama berabad-abad dikuasai dan ditinggali oleh umat Islam. Bagaimana kisahnya? Sejarah Islam bisa masuk ke Malta guys sudah diawali sejak tahun 870-an Masehi. Dinasti Islam Aghlabiyah yang menguasai Afrika Utara dan Pulau Sisilia, Italia masuk ke Malta. Lokasi Malta guys memang hanya berjarak sekitar 80 km di sebelah selatan Sisilia, Italia yang waktu itu merupakan kawasan muslim. Malta pun guys kemudian ikut menjadi kawasan muslim juga. Sejak itu, kaum muslimin hidup nyaman di Malta. Mereka membangun perekonomian dan peradaban. Warisan Islam yang masih bisa dirasakan sampai sekarang guys diantaranya adalah sistem pertanian. Umat Islam memperkenalkan teknik irigasi yang inovatif dan terampil. Sistem irigasi pertanian ini seperti roda air yang dikenal sebagai Noria atau Sienya. Dengan adanya sistem irigasi dari kaum muslimin ini guys, Malta menjadi lebih subur. Selain itu, Muslim Malta juga mengenalkan kue kering, rempah-rempah, dan tanaman baru seperti jeruk, buah ara,
almond, dan budidaya tanaman kapas. Semuanya itu menjadi andalan ekonomi Malta selama beberapa abad kemudian hingga penguasaan Saint John. Pemandangan lanskap terasering juga merupakan metode kuno yang diperkenalkan oleh bangsa Arab kepada Malta. Kisah berlanjut guys, saat pasukan Kristen Normandia menyerbu Malta pada tahun 1091 Masehi. Mereka memang menguasai Malta, namun penduduk Malta masihlah umat Islam. Umat Islam yang berada di Malta tetap diizinkan untuk beribadah sesuai agamanya hingga abad ke-13. Jadi meski dikuasai oleh kerajaan Kristen, umat Islam masih mendominasi Malta secara demografis maupun ekonomi. Pada tahun 1122 Masehi, kaum muslimin melakukan pemberontakan untuk merdeka. Namun 5 tahun kemudian, Roger II dari Sisilia merebut kembali Kepulauan Malta. Kemudian Malta dikuasai oleh Charles dari Anjou, yakni saudara Raja Louis IX dari Perancis. Sayangnya guys, dia memiliki sikap intoleransi terhadap agama selain Katolik Roma. Kemudian pada akhir abad ke-15, semua muslim di Malta dipaksa untuk masuk Kristen. Mereka harus menyamarkan identitas jika tidak ingin dipaksa. Sejarawan Muslim Ibnu Khaldun menulis bahwa Islam di Malta diusir pada tahun 1249. Setelah itu umat Islam tidak diberi kebebasan hidup di Malta. Sebagian Muslim menyelamatkan diri dengan hijrah dari Malta menuju ke wilayah Muslim lain seperti Afrika Utara. Kemudian guys, pada tahun 1814 Malta dikuasai oleh Inggris, sehingga Malta terlepas dari pengaruh Italia dan Sisilia. Itulah penyebab dari mengapa bahasa Arab Malta masih bertahan hingga sekarang dibandingkan dengan bahasa Arab Sisilia di Pulau Sisilia yang sudah punah karena pengaruh Italia. Bahasa-bahasa Eropa memang mempengaruhi bahasa Malta, namun bahasa Arab tetaplah dominan mempengaruhi bahasa Malta meskipun tidak lagi menggunakan aksara hijaiyah dan berganti menjadi aksara Latin atau Rumi. Banyak sekali kata-kata dasar sederhana yang sama persis dengan bahasa Arab, seperti toyib untuk baik, waqt untuk waktu, untuk ibu, mara untuk mar'ah atau wanita, waqt untuk waktu, lail untuk malam, bahar untuk laut, syams untuk matahari, qamar untuk bulan. Juga angka dari wahid, isnan, salasah hingga asyarah, juga nama-nama hari dari ahad sampai sabat. Kif'an untuk kaifa anta atau bagaimana kabarmu, juga in hubbuk atau ana uhibbuka untuk aku mencintaimu. Thanks for watching ya guys. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum.